Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya. Dan hari ini secara khusus saya akan menjawab pertanyaan mengenai perbedaan jin dan kodam ya, dimana masyarakat Indonesia khususnya ya masih beranggapan bahwa jin itu sama dengan kodam dan kodam itu sama dengan jin. Tapi kalau menurut saya itu dua makhluk itu berbeda satu sama lain. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas dulu mengenai pengertian dari jin itu sendiri ya. Dan pengertian ini, penjelasan ini saya dapatkan dari pandangan-pandangan masyarakat ataupun dari pengalaman saya sendiri dan juga pendapat dari guru-guru saya mengenai jin itu sendiri ya. Dan di sini saya menjelaskan bahwa jin itu sebenarnya adalah entitas dan semacam mitologi dari Arab dan dari agama Islam ya. Jadi jin itu adalah sebuah entitas mistis ya yang dipercayai dari masyarakat Arab dan khususnya dari agama Islam, di mana jin ini diyakini sebagai makhluk gaib yang memiliki kekuatan dan kehendak bebas. Nah, perlu Anda pahami ya bahwa jin ini memiliki kekuatan dan kehendak bebas. Inilah yang membedakan jin dengan kodam nantinya ya. Dengan garis bawahi di sini kehendak bebas. Nah, di sini ya jin itu dianggap hidup secara paralel ya. Hidup paralel itu istilahnya itu kita berada di satu ruang ya, tapi tidak saling bisa bertemu satu sama lain karena ada sekat yang namanya hijab semacam itu ya. Jadi kita berada di satu tempat tapi tidak bisa untuk melihat satu sama lain. Sementara dalam kepercayaan Islam ya, jin itu diciptakan Gusti Allah itu dari api ya, dan mereka itu hadir sebelum manusia. Dan jin itu memiliki semacam karakteristik dan dapat memiliki sifat baik atau jahat. Dan banyak yang beranggapan atau saya juga meyakini bahwa jin itu memang memiliki kekuatan magis ya, kekuatan mistis ya. Itu kekuatan ini bisa mempengaruhi manusia dengan berbagai cara. Nah, beberapa orang percaya bahwa jin dapat dijinakan atau dipanggil oleh dukun atau semacam individu tertentu untuk melakukan tugas tertentu ya. Jadi jin itu ya ada orang-orang ya dari bangsa manusia gitu ya yang bisa memanfaatkan jin untuk kepentingannya sendiri. Terus dari segi kodam, kalau kodam bagaimana kan? Nah, konsep saya tentang kodam ya, kodam itu adalah semacam kepercayaan mistisisme yang juga di Islam juga dipercayai dengan adanya kodam ya. Dan ini juga berkaitan dengan praktek-praktek spiritual karena kodam itu bisa kita hadirkan dengan laku ritual tertentu atau malahan bisa kita hadirkan tanpa harus kita mempelajari keilmuan spiritual tertentu. Nah, dalam konteks ini ya, di sini perlu Anda baca juga ya, kodam dianggap sebagai entitas atau roh penjaga yang diberikan kepada seorang individu sebagai pendamping atau pembantu spiritual. Jadi sering saya jelaskan bahwa kodam itu anugerah dari Gusti Allah yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan kita ya, untuk melindungi dan bisa kita pelihara. Karena di satu sisi ya saya menganggap kodam itu sama dengan peliharaan di dunia nyata seperti kucing, anjing, kuda atau yang lain-lain. Jadi kodam itu adalah posisinya adalah sebagai peliharaan gaib kita ya. Jadi kita bisa memelihara kodam ini dan diyakini pula ya bahwa kodam ini bisa memberikan manfaat kita, bisa membantu ya dalam aktivitas spiritual panjenengan ya, dalam perjalanan panjenengan dalam menggapai kemudahan-kemudahan hajat dari Gusti Allah. Dan banyak yang percaya bahwa kodam itu ya selain sebagai pendamping spiritual juga sebagai makhluk spiritual yang bisa membantu memberikan petunjuk dan melindungi kita dari mara bahaya.
Nah, ini ibaratnya ya, Anda itu punya anjing ya, punya anjing yang jenengan pelihara dengan sungguh-sungguh ya. Suatu ketika Anda diserang orang, dijahati orang, anjing Anda ini akan membela Anda atau dia akan menyerang balik orang yang berusaha mencelakai panjenengan ya. Itu bisa Anda pahami ya dari situ ya. Nah, di sini juga saya jelaskan kodam seringkali dianggap sebagai makhluk yang bersifat baik dan dapat dihubungi melalui doa, meditasi atau praktik spiritual lainnya ya. Nah, di sini konsep ini Anda baca ya. Tadi sudah saya jelaskan pula bahwa jin itu kan mempunyai kehendak bebas. Sementara kalau yang namanya kodam itu dia tidak memiliki kebebasan kepada kehendaknya. Dia juga bisa diatur. Nah, apa ya tadi? Lupa saya menjelaskan apa. Nah, dari beberapa praktisi spiritual ya, itu berusaha untuk memperoleh kodam melalui praktek-praktek khusus atau ritual tertentu. Nah, itu adalah cara-cara mendapatkan kodam pendamping atau kodam penjaga. Nah, kalau jenengan ingin saya bantu memiliki kodam ya, saya juga akan membantu semaksimal mungkin, di mana jenengan nanti untuk memiliki kodam ini, jenengan tanpa harus belajar ilmu spiritual atau mempelajari praktek-praktek lainnya seperti itu, yang mana akan membuat panjenengan semakin lama dalam mendapatkan kodam. Jadi kalau jenengan pengen praktisnya, pengen gampangnya memiliki kodam ya, saya siap membantu. Nah, biar kita ambil kesimpulan ya dari pertemuan kali ini. Nah, dari sini saya simpulkan seperti ini ya, dalam rangkaian keyakinan dan praktik spiritual, perbedaan antara jin dan kodam itu terletak pada yang jelas adalah sifatnya, asalnya, dan peran mereka dalam hubungan dengan manusia. Nah, kalau ditanya mengenai asal muasal ya, penciptaan jin itu jelas ya dari api. Sementara dari kodam itu belum pernah saya menemukan ya hadis atau apa gitu yang menjelaskan ini kodam itu dari makhluk apa ya. Bisa jadi Gusti Allah itu kan menciptakan manusia dari unsur tanah ya, malaikat dari unsur cahaya, terus jin dan setan itu dari unsur api. Nah, bisa jadi ya Gusti Allah itu juga menciptakan makhluk dari unsur lainnya seperti udara, air, atau unsur-unsur lainnya yang mana luar biasa, nggak bisa nyampe pikiran saya. Nah, selain itu ya, jin itu lebih merupakan entitas yang hidup secara mandiri ya, dengan kehendak bebas. Jadi jangan perlu pahami ini, jin merupakan entitas bebas yang hidup secara mandiri dengan kehendak bebasnya ya. Sementara kodam dianggap sebagai pendamping spiritual yang dihubungi atau dipanggil oleh individu tertentu ya. Jadi jin itu punya kewajiban untuk menyembah Gusti Allah, sementara kodam ini ibaratnya adalah posisinya seperti peliharaan Anda ya, kucing, anjing, kuda ya. Mereka itu diciptakan Gusti Allah, tapi mereka tidak memiliki kewajiban untuk beribadah ya. Masa jenengan pernah lihat kucing ini melakukan sholat 5 waktu dengan tepat gitu ya. Nah, jadi yang penting untuk dicatat bahwa konsep jin dan kodam dapat bervariasi dalam budaya dan kepercayaan yang berbeda. Dan penjelasan di atas ya, penjelasan yang saya jelaskan tadi ya, itu mencakup gambaran secara umumnya saja. Nah, mengenai perbedaan antara keduanya ini. Jadi semuanya kembali kepada panjenengan semuanya. Jenengan lebih percaya yang mana. Yang jelas kalau menurut saya jin dan kodam itu berbeda ya. Jadi wong itu kalau gimana ya, mosok kabeh makhluk yang gaib itu dianggap jin kabeh begitu ya. Nah, demikian penjelasan saya mengenai perbedaan antara jin dan kodam. Dan buat panjenengan semuanya yang ingin saya bantu memiliki kodam yang bisa jenengan manfaatkan untuk masalah asmara, rezeki, atau masalah kesehatan dan berbagai tetek bengek lainnya yang berkaitan dengan hajat hidup panjenengan, saya siap membantu panjenengan untuk memasangkan kodam yang mana insya Allah sangat-sangat bermanfaat untuk hajat hidup panjenengan. Terima kasih sudah menyimak video saya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, nanti saya akan buatkan video khusus
berkaitan dengan pertanyaan panjenengan. Demikian, salam rahayu, semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih rezeki buat kita, tahun yang membuat kita menjadi lebih bijaksana, lebih berkelimpahan dalam hal-hal baik lainnya. Terima kasih, salam rahayu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener ya. Sampai jumpa.